Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Bertemu kembali kita dalam Sore, mata Pak. kuliah seminar pendidikan kesehatan masyarakat. Sebagaimana nanti saya harapkan bahwa Anda diminta untuk membuat proposal penelitian dan presentasi setiap orang ya secara online. Ini jadi mudah untuk saya komentari ya. Nanti saya sebagai hostnya, kemudian Anda presentasi, dan Anda saya jadikan host gitu ya. Jadi kali ini mungkin Anda sudah buat proposalnya, bab 1, 2, 3 udah ya? Sudah dikerjakan ya? Belum selesai, Pak. Ya, kalau bisa. Belum selesai, Pak. Punya Mika, Pak. Sisa bab 3 aja lagi. Udah, Pak. Bab 1 sudah, contohnya bab 2 tinggal bab 3 ya. Nanti setelah itu presentasi. Ya. Baik, untuk kita mulai saja pertemuan kali ini, yaitu tentang bab 3, yaitu metode penelitian ya. Sekarang di metode penelitian ini yang ditulis adalah tentang kerangka konsep ya. Jadi kerangka konsep ini berkaitan dengan alur penelitian sesuai dengan variabelnya. Nah, kalau kali ini terkait dengan stunting, maka yang dibahas adalah terkait dengan variabel bebas. Jadi yang sebelah sininya adalah variabel bebas. Ini adalah variabel terikat. Sebaiknya di sini datar ya. Variabel bebas, variabel terikat ini terlalu bawah ke sini ya. Nah, sebaiknya di sini, di atas sini ya, variabel bebas. Jadi kita buat saja variabel bebas ya. Variabel bebas. Bebas. Dari sini. Jadi ini dihapus saja ya. Sini dihapus. Nah, kemudian dari variabel ini, karena itu kejadian stunting, maka di sini variabel bebasnya yang ingin diteliti adalah umur ibu dengan kejadian stunting, kemudian pendidikan ibu dengan kejadian stunting, pengetahuan ibu dengan kejadian stunting, akses informasi gizi dengan kejadian stunting, kemudian ASI eksklusif dengan kejadian stunting, status imunisasi dasar ya dengan kejadian stunting, pendapatan keluarga dengan kejadian stunting, jumlah anak balita yang dimiliki maksudnya ya dengan kejadian stunting, dan pola asuh ya balita dengan kejadian stunting ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 variabel bebas ya dan 1 variabel terikat. Nah, jadi variabel bebas dan variabel terikat dari penelitian ini ya. Nah, sekarang dari ditulis ini kerangka konsep penelitian. Jadi menjelaskan tentang kerangka konsep penelitian ini. Nah, kalau ini kutipan ini tidak boleh ditulis Profesor Dr. Sugiono ya. Yang dihapus saja, jadi cukup Sugiono ya. Nah, ini dihapus saja. Nah, Sugiono dalam bukunya menyatakan, menurut Sugiono, ya seharusnya sini ya, menurut Sugiono, hubungan antar variabel, ya hubungan antar variabel antara satu variabel dengan variabel lainnya, maka macam variabel dapat dibedakan menjadi variabel independen atau variabel bebas dan variabel terikat. Nah, dijelaskan variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa ya. Nah, kemudian saya komentari di sini, saya tambahkan di sini sesuaikan dengan variabel ya ini dengan responden. Baru dibuat dengan variabel umur. Ya. Jadi disesuaikan ini. Nah, ini disesuaikan dengan tadi variabelnya apa saja. Nah, jadi ketika dia menulis tentang variabel itu, jadi pola asuh harus sama dengan di atas ini. Nah, disesuaikan sama umur, pendidikan ibu. Nah, ini harus mengikut yang ini ya. Variabel bebas ya, sesuaikan dengan variabel ini
dengan identitas. Jadi identitas sebelumnya kan tidak berurutan ya. Nah, saya minta supaya diurutkan ya. Jadi umur, pendidikan, pendapatan, nah, ini jumlah anak ya. Nah, kemudian status, nah ini ya. Kemudian dari variabel ini kemudian ada variabel terikat, yaitu tentang kejadian stunting. Nah, ini variabel terikatnya. Kemudian dalam variabel terikat ini ada hipotesis ya. Jadi tadi adalah kerangka konsep, kemudian di dalam kerangka konsep dilanjutkan dengan B, variabel penelitian. Dalam variabel penelitian itu ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian dijelaskan yang C-nya adalah hipotesis penelitian. Nah, hipotesis ini adalah dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap penelitian ini. Ya, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat penelitian ini ya, ini dapat dinyatakan ya, dengan menggunakan ya, dengan menggunakan hipotesis komparatif alternatif ya, yaitu ada hubungan antara umur ibu dengan kejadian stunting pada balita. Hanya Anda menyatakan bahwa ada hubungan tadi yang umur ibu ya dengan kejadian stunting, ada hubungan. Jadi antara ini tidak perlu Anda masukkan ya, karena kalau di antara pasti 3. Jadi ini karena 2 ya, ibu dengan ya, ada hubungan umur ibu. Nah, ini dihapus saja ya. Antaranya itu dihapus. Ini juga dihapus ya. Jadi ada hubungan pendidikan ibu. Nah, ini antaranya dihapus ya. Dihapus. Kemudian ini antaranya juga dihapus. Nah, tadi ini tidak ada masalah nih ya. Saya hapus dulu ininya. Reviewnya. Nah, ya. Kemudian nih, tadi antaranya dihapus ya. Ini dihapus. Ini dihapus ya. Kemudian ini juga dihapus. Ya, ini dihapus, kemudian ini juga dihapus. Kemudian lanjut dengan definisi ya. Nah, di bawah di sini saja definisi operasional ya. Jadi definisi operasional itu untuk memudahkan Anda membuat kuesioner ya. Jadi dalam definisi ini Anda dapatkan dari kamus. Jadi supaya lebih mudah ya. Jadi umur ibu adalah usia manusia waktu yang diukur sejak lahir sampai sekarang ya. Klasifikasi umur dewasa awal. Nah, ini ya umur. Kemudian sini caranya, cara ukurnya. Wawancara alat ukurnya apa? Kuesioner ya. Artinya dia mewawancarainya ya. Mewawancarai setiap kuesioner yang digunakan. Jadi dia tidak menggunakan angket ya. Dia menggunakan wawancara. Artinya kuesioner itu diwawancarai, kemudian dia mengisi setelah dia melakukan wawancara ya. Nah, kalau misalnya Anda gunakan angket berarti Anda menyebarkan itu ya. Nah, kemudian di sini codingnya, hasil ukurnya. Ya, 1 kurang dewasa jika umur kurang dari 25 tahun, 2 dewasa. Nah, jadi bisa saja Anda untuk menentukan ini didasarkan risiko tidak risiko. Misalnya yang tidak dewasa itu berisiko, dewasa berisiko gitu ya. Ya tidak dewasa berisiko, kodenya lebih kecil misalnya. Yang dewasa tidak berisiko maka lebih besar. Jadi itu yang harus Anda pegang ya. Kemudian datanya di sini karena dia sifatnya membedakan umur, hanya membedakan dewasa tidak dewasa, maka adalah skala ukurnya adalah nominal ya. Ada 4 skala ukur yang digunakan, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, ini yang digunakan di dalam pengukuran skala ya. Kemudian pendidikan ibu, sesuatu yang dapat
membawa seseorang untuk ini berdasarkan tadi berdasarkan teori juga, berdasarkan kamus atau definisi yang di beberapa buku yang bisa digunakan ya. Dan yang cara ukurnya juga wawancara, kemudian yang digunakan alat ukurnya kuesioner. Nah, ini hasil ukurnya adalah rendah ya, kodenya 1. Jadi risiko itu dia lebih rendah. Ya, bisa saja lebih tinggi, lebih rendah ya tergantung pada si peneliti itu sebenarnya. Yang penting konsisten ya. Kalau misalnya dia lebih rendah ya buat saja lebih rendah. Dan datanya rendah tinggi karena di sini mungkin yang dimaksud ini pembuat proposal ini karena ada tingkatan. Kalau dia nominal itu hanya membedakan ya. Kalau dia ordinal itu ada tingkatan. Jadi urutannya adalah nominal itu membedakan, kemudian kalau ordinal membedakan dan adanya tingkatan ya. Kemudian interval membedakan, ada tingkatan, ada jarak. Nah, itu yang digunakan dalam skala interval. Kemudian rasio, ada perbandingan. Pertama membedakan, bertingkat, ada jarak, kemudian ada perbandingan. Nah, ini yang digunakan dalam skala pengukuran ya. Nah, kemudian dalam skala pengukuran ini khususnya di kita ilmu kesehatan ini datanya umumnya adalah menggunakan data nominal dan ordinal saja ya. Nah, ini misalnya ini pengetahuan. Nah, pengetahuan karena dianggapnya ada tingkatan kurang, baik dan baik. Nah, ya. Jadi akses informasi. Kemudian nominal hasil ukurnya juga nominal ya. Hanya membedakan saja. Ini yang digunakan ya. Imunisasi nominal ya, lengkap tidak lengkap. Hanya membedakan saja. Dan pendapatan rendah tinggi nominal ya. Nah, kemudian stunting ya. Nah, stunting. Ini bisa juga stunting ini dimasukkan berada di atas ya. Jadi di atas ini stunting, tidak stunting. Nah, sebaiknya di sini saja stuntingnya ya. Stuntingnya yang ini letakkan di bawah. Ini tidak usah di bawah ya. Nah, jadi variabel bebasnya atau seperti ini pun tidak apa-apa ya. Nah, yang penting bisa dipahami ya. Itu yang terkait dengan definisi operasional. Biasanya ini kendala ya, kendala mahasiswa dalam membuat definisi operasional ya. Kemudian yang berikutnya masuk desain penelitian ya. Desain penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif ya. Ya, karena biasanya dalam desain penelitian itu bisa jenis penelitian bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Nah, ini kuantitatif, desain penelitian menggunakan observasional analitik dengan rancangan cross seksional ya. Jadi menggunakan cross seksional. Ini tidak boleh huruf besar ya, huruf besar saja. Cross seksional ya. Nah, observasi analitik dengan cross seksional yaitu dengan desain penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antar faktor-faktor risiko dengan efek ya. Dengan cara pendekatan observasi dan pengumpulan data sekaligus pada suatu saat atau point time approach ya. Nah, ini yang disebut dengan cross seksional menurut Noto Atmojo ya. Kemudian tempatnya, ini kebetulan tempatnya adalah di wilayah kerja UPTD Puskesmas Emparu ya. Kecamatan Dedai. Jadi di Emparu, wilayah kerja Emparu, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang. Dengan waktu pelaksanaan dari Oktober 2020 sampai dengan Maret 2021. Kemudian yang berikutnya adalah populasi. Nah, jadi populasi ini adalah seluruh ibu yang memiliki balita ya. Jadi itu yang disebut sebagai populasi. Jadi subjek yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh ibu. Jangan Anda batasi, ada yang pakai batasi. Yang harus pengumpulan data ini adalah seluruh ibu yang mempunyai balita 2 sampai 59 bulan dan balita usia 24 sampai 59 bulan sebagai objek penelitian atau subjek penelitian ya, berada di wilayah kerja Puskesmas Emparu ya, Kecamatan Dedai ya.
Jadi ini seharusnya pakai subjek penelitian ya, bukan objek ya. Ya, subjek penelitian, subjek penelitian. Kemudian sampelnya ya, dia yang digunakan adalah sampel ini adalah bagian dari keseluruhan karena sampel itu adalah mengambil sebagian untuk mewakili keseluruhan. Ya, jadi sehingga dia memasukkan rumus estimasi proporsional Lemshow ya. Jadi jumlahnya tidak ditahu berapa jumlah ibu tadi. Kalau kita lihat masukkan rumus di sini, kita lihat ada jumlah ibunya itu 576 ya. Nah, ini bisa kita lihat di N-nya ini. Nah, N ini adalah jumlah ibu yang memiliki balita di wilayah kerja Puskesmas Emparu ya. Kemudian masukkan rumusnya, rumus Lemshow ini Z kuadrat dikali P dikali dalam kurung 1 kurang P dikali N ya. Nah, kemudian D jadi P-nya ini estimasi proporsi yaitu 19,05, kemudian tingkat presisinya adalah 10% atau 0,1, tingkat kepercayaannya adalah 95%, 1,96, besar sampelnya. Nah, jadi populasi banyaknya balita 24 sampai 59 bulan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Emparu sebanyak 576 balita ya. Nah, jadi inilah ibu balita ini yang diteliti ya. Nah, berdasarkan rumus tersebut kemudian sampel ditarik menggunakan rumus ini, rumus yang di atas tadi. Kemudian jumlahnya adalah sebanyak 54 ibu balita. Jadi jumlahnya. Jadi tidak yang diambil ini sebanyak 576 ya. Karena sudah dimasukkan rumus, jadi tinggal jumlah sampelnya adalah 54 ini jumlahnya ya. Nah, dari jumlah sampel ini yang dijadikan penelitian ya. Jadi penelitiannya adalah sebanyak 54 ibu balita sebagai sampel dari mewakili dari 576 ibu balita tadi ya. Nah, kemudian sumber data. Yang dimaksud dengan sumber data dan penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu data primer dan data sekunder ya. Data primer diperoleh pengukuran antropometri pada balita dan wawancara menggunakan kuesioner. Ya, digunakan wawancara ya dengan balita dengan stunting untuk menentukan bahwa apakah balita itu stunting atau tidak. Dia menggunakan antropometri ya. Nah, sebanyak 54 balita tadi ya. Data sekunder diperoleh dengan data PSG, ya, laporan program gizi dan UPTD Puskesmas Emparu serta dokumen terkait dengan buku kesehatan ibu dan anak ya pada balita. Kemudian instrumennya yang digunakan adalah yang pertama adalah inform consent ya, pernyataan persetujuan responden berkaitan dengan penelitian ini ya. Kemudian yang digunakan yang kedua adalah kuesioner ya, berupa daftar pertanyaan sesuai dengan variabel tadi ya. Kemudian buku KIA ya. Buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak ya. Kemudian alat ukur tinggi badan menggunakan berupa mikrotois ya. Jadi ini yang digunakan alat ukur badan balita ya. Kemudian prosedur dalam pengumpulan data ini penelitian dilakukan dengan cara peneliti mengajukan izin penelitian kepada pihak puskesmas untuk melakukan studi dokumentasi berdasarkan data-data yang ada. Setelah mendapatkan izin, peneliti melakukan studi dokumen pada pemantauan status gizi bulan Agustus 2020 dan laporan program gizi untuk mendapatkan informasi lengkap seputar stunting ya. Kemudian melakukan studi dokumentasi wawancara dengan kuesioner pada ibu balita dengan responden peneliti sesuai dengan sampel yang telah ditentukan ya. Sampel tadi yang sudah ditetapkan. Kemudian pengolahan data dilakukan dengan tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah mengedit ya, penelitian kegiatan pengecekan terhadap kelengkapan, kejelasan, konsistensi, keragaman data tadi ya. Nah, dia melakukan editing ya. Kemudian memberikan coding ya, misalnya 1 2 1, nah itu coding ya. Yang seharusnya ditulis ini codingnya, misalnya umur ibu kurang, nah ini codingnya ya. Codingnya tadi kode 1 2
umur ibu misalnya kurang dewasa, ini di coding ya. Kemudian tabulating, ya memasukkan itu ke dalam tabulasi, data-data tadi dimasukkan pada sel-selnya. Nah, di dalam nanti di pembahas di data itu masukkan di tabulasi ya. Nah, kemudian entry, memasukkan data ya, masukkan data dalam statistik ya, dalam SPSS, dimasukkan untuk diproses diolah. Ya, kemudian berikutnya adalah analisa data ya. Nah, analisa data ini terbagi atas dua, yaitu analisa univariat dan analisa bivariat ya. Dalam analisis univariat ini rumus yang digunakan adalah P sama dengan F bagi N dikali 100% ya. Jadi P itu sama dengan proporsi, F itu frekuensi kategori, N jumlah sampel. Nah, dikali 100% ya. Ini yang digunakan. Kemudian analisis bivariat ya. Ya, biasanya menggunakan chi-square ya. Analisis digunakan menggunakan hubungan variabel independen kejadian stunting ya. Ini tidak usah huruf besar ya, biasa saja. Kejadian stunting ya, dan variabel independen umur ibu, kemudian ASI dan seterusnya ya. Hubungan apakah variabel tersebut mempunyai hubungan yang signifikan, hubungan secara kebetulan. Dalam analisis ini gunakan chi-square ya. Chi-square uji signifikan dengan batas kebermaknaan alfa sama dengan 0,05, artinya tingkat kepercayaannya adalah 95% ya, dengan taraf signifikan 95% ya. Nah, aturan yang berlaku untuk interpretasi uji chi-square pada analisis menggunakan komputer sebagai berikut. Jadi ada ketentuannya dalam menerapkan uji chi-square ini. Yang pertama, jika pada tabel silang yaitu 2 kali 2 dijumpai expect account-nya kurang dari 5, lebih dari 20% jumlah sel, maka uji hipotesis menggunakan alat uji alternatif chi-square, yaitu uji Fisher. Hasil yang dibacakan bagian Fisher exact test. Nah, kan biasa ada continue correction, ada di ketika Anda belajar statistik kan. Nah, ya, jadi kalau dia tabelnya 2 kali 2, kemudian ada yang kurang dari 5 pada sel itu, kemudian lebih dari 20 jumlah sel, maka itu bisa menggunakan Fisher exact test ya, yang Anda gunakan untuk menghitungnya. Tetapi pada tabel selain 2 kali 2 atau 2 kali K, maka dilakukan penggabungan sel, kemudian ulangi kembali menggunakan analisis uji chi-square ya. Kemudian jika pada tabel silang ini 2 kali 2 tidak dijumpai expect account kurang dari 5 atau dijumpai tetapi tidak lebih dari 20, maka jumlah sel hipotesis yang digunakan adalah uji chi-square, hasil yang dibacakan pada bagian continuity correction. Nah, ini yang digunakan ya. Nah, jika tabel silang selain 2 kali 2 tidak dijumpai expect account kurang dari 5 atau jumlah dijumpai tetapi tidak lebih dari 20%, maka uji hipotesis yang digunakan adalah uji chi-square ya, hasil yang dibacakan pada bagian person chi-square. Ini kan ada biasa di tabel-tabel itu ya. Nah, kemudian hasil uji chi-square dengan nilai P value 0,05, maka HO-nya ditolak dan HA diterima ya. H0-nya hipotesis 0 itu ditolak, maka HA-nya diterima. Maka di situ disimpulkan bahwa terdapat hubungan. Jadi kalau misalnya ini ditolak, ini diterima, maka kesimpulannya adalah ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dan tentu saja sebaliknya, suatu nilai analisis tidak memiliki hubungan apabila V value, ini kita miring ya, di ketik miring V value 0,05, maka HO-nya diterima. HA-nya ditolak, maka uji chi-square yang digunakan pada uji ini adalah sebagai berikut ya. Nah, jadi ini ujinya. Nanti ketika Anda menghitung, ini biasanya menggunakan software ya. Tinggal kemudian Anda hitung OR-nya. Nah, ditulis OR-nya. Jadi penelitian koresepsional merupakan penelitian menggunakan data prevalensi ya.
Jadi rasio prevalensi dapat dihitung dengan menggunakan odds ratio atau risk ratio. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini yaitu di mana odds ratio lebih besar dari 1, maka variabel dianggap meningkatkan risiko. Ya. Nah, jika OR-nya sama dengan 1, maka saling bebas dan tidak ada hubungan. Ya. Jadi tidak ada hubungannya kalau dia sama ya OR-nya. Jika OR-nya lebih kecil, maka variabel dianggap mengurangi risiko atau faktor pencegahan ya. Kalau ini biasanya disebut dianggap sebagai faktor risiko, kalau ini faktor pencegahan ya. Nah, ya dianggap faktor risiko ya sebenarnya. Faktor risiko. Faktor pencegahan ya. Pencegahan. Nah, ini ya. Kemudian nilai tabelnya adalah, nah ini nanti dihitung ya. Tentu biasanya tinggal memasukkan data saja ya, atau menggunakan prevalensi rasio atau PR ya. Nah, kemudian A-nya adalah subjek faktor risiko yang mengalami efek. A-nya sini, B-nya di sini adalah subjek dengan faktor risiko tidak mengalami efek. Dan C subjek tanpa faktor risiko yang mempunyai efek, C-nya sini. Kemudian D-nya adalah subjek tanpa faktor risiko yang tidak mengalami efek. Nah, sini ya. Jadi A, sini A tambah B sama dengan AB totalnya. Kemudian C tambah D sama dengan CD. Kemudian sini A, C, A tambah C. Kemudian B dan D, BD. Kemudian ditambahkan A, ditambah B, ditambah C, ditambah D. Nah, inilah dalam prevalensi rasio atau PR atau OR ya. Nah, ini yang terkait dengan bab 3. Ini saja yang saya jelaskan terkait dengan bab 3 ini. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan saya persilakan ya.